Pada awal abad ke-19, tanah Jawa berada di bawah tekanan kekuasaan kolonial Belanda. Keraton-keraton yang dulu berdaulat kini menjadi bayangan dari kejayaannya. Pajak yang mencekik, sewa tanah yang memberatkan, serta campur tangan asing dalam urusan istana membuat ketegangan sosial memuncak. Di antara bangsawan yang resah, muncul seorang pangeran sederhana namun berwibawa, Pangeran Diponegoro. Ia menolak gaya hidup istana yang kian jauh dari nilai-nilai agama dan rakyat, dan lebih memilih hidup di Tegal Rejo, dekat rakyat jelata yang ia cintai. Titik balik terjadi ketika pemerintah kolonial hendak membangun jalan yang melintasi makam leluhur keluarga Diponegoro tanpa izin. Bagi sang pangeran, itu bukan sekadar pelanggaran tanah, melainkan penodaan kehormatan. Ia mencabut patok-patok jalan itu, lalu menggantinya dengan tombak, simbol bahwa perang telah dimulai. Tegenstand with Tevre Lima, Peswernblomlord dan Woodborgersnid Carrier. Namun Diponegoro berhasil melarikan diri dan bersembunyi di Goa Selarong. Dari tempat itu, ia menyerukan perlawanan besar-besaran terhadap penjajahan. Seruan perang Diponegoro disambut luas. Para petani, santri, ulama, hingga bangsawan muda bergabung membentuk laskar rakyat. Mereka tidak berperang demi takhta, melainkan demi marwah, agama, dan tanah air. Dalam waktu singkat, pasukan Diponegoro menguasai sebagian besar Jawa bagian tengah. Dengan taktik gerilya, mereka menyerang pos-pos Belanda secara mendadak, lalu menghilang ke dalam hutan. Sentot Ali Basya menjadi panglima muda yang tangguh di medan laga, sementara Kiai Mojo menjadi penopang spiritual perjuangan. Perempuan-perempuan seperti Nyi Ageng Serang dan Raden Ayu Yudokusumo turut memimpin pasukan dan mengatur logistik di garis depan. Namun perang panjang membawa penderitaan besar. Desa-desa hancur, sawah terbakar, dan rakyat menderita kelaparan. Belanda yang semula nerve Watsitini berikirvestafting. Di bawah pimpinan Jenderal de Kock, mereka menerapkan taktik benteng stelsel, membangun ratusan benteng kecil di seluruh Jawa Tengah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Jalur logistik tertutup dan perlawanan perlahan terdesak. Satu persatu panglima Diponegoro tertangkap, Kiai Mojo diasingkan, Sentot menyerah, dan kekuatan rakyat melemah. Pada tahun 1830, ketika perang telah menguras tenaga semua pihak, Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding di Magelang. Sang pangeran datang dengan keyakinan bahwa pertemuan itu akan membahas perdamaian yang terhormat. Namun di tengah pembicaraan, ia ditangkap oleh pasukan Belanda. Perang berakhir bukan karena kekalahan di medan laga, melainkan karena tipu daya di meja perundingan. Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar, tempat ia wafat pada tahun 1855. Meski perang berakhir dengan kekalahan, semangatnya tak pernah padam. Perang Diponegoro menelan korban lebih dari 200.000 jiwa rakyat Jawa dan membuat Belanda hampir bangkrut. Untuk menutup biaya perang, Belanda memberlakukan sistem tanam paksa yang semakin menindas rakyat. Namun dari tragedi itu pula lahir kesadaran baru, bahwa kekuatan sejati ada pada persatuan rakyat, bukan pada kekuasaan istana. Perang Diponegoro menjadi simbol kebangkitan harga diri bangsa. Ia bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan cermin perjuangan moral antara kehormatan dan penindasan, antara iman dan keserakahan. Generasi setelahnya menjadikannya inspirasi bagi Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga para pejuang kemerdekaan.